Oke, shalom untuk jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Ya, bersyukur kepada Tuhan sekali lagi kita dapat belajar dan mendengar daripada sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, siapa di sini belum breakfast? Semua sudah breakfast kah? Belum? Aduh, panjang khotbah kita pagi hari ini. Habislah kamu. Ya. Oke, baik, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, saya bawa kita dalam doa dulu. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang siap untuk mendengarkan dan belajar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengangkatkan ucapan syukur dan terima kasih kami untuk kesempatan ini sekali lagi ya Tuhan. Untuk kami sama-sama belajar dan melihat daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya Kau pakai hidupku lewat apapun yang hamba-Mu perkatakan dan ucapkan lewat firman-Mu ini. Biarlah itu menjadi berkat dan kekuatan bagi jemaat yang mendengarkan. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur untuk semuanya ini. Amin. Oke, baik, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya ingin memperkenalkan saya punya best friend dulu. Kasih tengok dulu saya punya best friend. Ya, ini saya ingin mengisahkan salah satu pribadi, di mana pribadi ini bernama Benjamin Franklin ya. Ini saya punya best friend. Oke, Benjamin Franklin ini merupakan salah satu pemimpin revolusi Amerika Syarikat pada akhir abad yang ke-18. Nah, beliau ini juga dikenali sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang penemu yang sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan pada abad tersebut. Dan juga adalah seorang penulis, ahli diplomatik dan juga pemimpin politik. Nah, untuk memendekkan kisah tentang Benjamin Franklin ini, di mana pada kehidupan beliau, next slide, pada kehidupan beliau di Philadelphia, pada kebiasaannya di sebelah petang itu, matahari akan mulai tenggelam. Jadi jalan-jalan di desa Philadelphia itu akan mulai menjadi gelap ataupun samar-samar kelihatan. Ya, jadi orang-orang yang berjalan pada malam hari itu mereka akan sangat berhati-hati ketika berjalan, karena tiada lampu pada malam hari di desa Philadelphia itu. Mereka takut tersandung ataupun terjatuh. Nah, ketika si Benjamin Franklin ini, dia melihat keadaan ini berlaku berulang kali, dan dia memikirkan salah satu cara ataupun salah satu solusi. Macam mana saya mau kasih tolong orang-orang di sekitar ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Benjamin Franklin itu hal yang sangat sederhana, hal yang sangat simple. Coba kamu teka apa dia buat? Apa sih yang Benjamin Franklin buat? Dia menggantungkan lampu di luar pintu rumahnya. Hal yang sangat sederhana kan? Nah, pikir Benjamin begini, kalau saya meletakkan lampu ini di depan pintu rumah saya, mungkin ada orang-orang yang berjalan di depan rumah saya ini ataupun di kawasan rumah saya itu nanti, mereka akan terjatuh mungkin, dan mereka akan melihat, lampu yang seketul, yang sebiji ini betul-betul bagus untuk pada malam hari, sangat memberi kebaikan untuk saya pada malam hari. Nah, ketika orang-orang di desa Philadelphia itu melihat tindakan si Benjamin ini, mereka pun mulai meniru. Mereka ikut apa yang Benjamin buat. Mereka mulai gantung lampu di rumah mereka masing-masing. Nah, pada hari-hari berikutnya, pada sebelah petang itu, ketika matahari terbenam lagi, jadi desa-desa Philadelphia itu mulai memancarkan cahaya, mulai menimbulkan rasa aman untuk rakyat di sekitar itu. Jadi lewat cerita singkat ataupun kisah singkat Benjamin Franklin ini, apa yang saya coba sampaikan kepada kita bahwa tindakan yang dilakukan oleh Benjamin ini menunjukkan sebuah teladan yang sederhana, yang kecil, tetapi sangat memberi impak yang besar kepada semua warga Philadelphia pada saat itu. Sehingga apa yang Benjamin lakukan ini, mereka ikut, mereka teladani. Bukan untuk kebaikan diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh warga Philadelphia pada masa itu. Ya, untuk hari ini saya akan membawa satu tema untuk kita belajar sama-sama pada hari ini, di mana saya beri nama tema ini menjadi teladan untuk Kristus. Ya, menjadi teladan untuk Kristus.
Firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan kita pada pagi hari ini. 1 Tesalonika 1 pasal yang pertama ayat yang ke-10. Sudah mendapatkan? Nah, kita akan membaca firman ini berganti-ganti. Saya akan membacakan ayat yang pertama, jemaat Tuhan membaca ayat yang kedua, dan seterusnya sampai ayat yang ke-10. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang pertama, dari Paulus Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. 2, 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan dengan kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Amin, demikian firman Tuhan. Baik, sebelum itu boleh minta tolong matikan kipasnya. Sorry ya, orang Sabah bilang cukuplah satu syak saya mau. Oke, terima kasih. Oke, sedikit latar belakang daripada firman yang kita bacakan pada hari ini, yang kita belajar pada hari ini, di mana Rasul Paulus menulis surat 1 Tesalonika ini untuk memberikan penghiburan, memberikan penguatan dan juga petunjuk hidup kepada jemaat di Tesalonika. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap daripada kita di tempat ini pastinya ada ataupun pernah memberikan serta menunjukkan teladan kepada orang lain. Baik itu secara kita sadar ataupun tidak sadar, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Namun demikian saudara-saudari, pertanyaannya, teladan yang seperti apakah yang kita tunjukkan? Baik itu untuk pasangan kita, untuk keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam persekolahan kita. Teladan seperti apa yang kita tunjukkan? Adakah ianya bersifat positif? Adakah ia bersifat negatif? Nah, Rasul Paulus sekali lagi menyatakan dalam suratnya ini bahwa jemaat Tesalonika ini menunjukkan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar mereka. Nah, jika kita menelusuri 1 Tesalonika ini, kita dapat melihat dalam hal apakah jemaat Tesalonika ini menunjukkan teladan. Karena pada dasarnya, saudara-saudari, jemaat di Tesalonika pada masa itu, mereka masih sangat muda di dalam pertumbuhan rohani mereka. Ya, jadi berdasarkan teks dan juga tema kita pada hari ini, ada 3 hal utama ataupun 3 teladan utama yang dikerjakan oleh jemaat Tesalonika, dan kita akan sama-sama melihatnya satu demi satu. Nah, hal yang pertama, jemaat Tesalonika ini menjadi teladan dalam iman mereka untuk Kristus.
Ya, iman di sini merupakan salah satu ciri umum yang semua kita sebagai orang percaya itu miliki. Semua orang Kristen itu miliki. Dan saya percaya kita semua di tempat ini memiliki iman yang sama di dalam Yesus Kristus. Amin. Ada yang berbeza iman kah di sini? Ada? Tiada? Haleluya, puji Tuhan. Nah, salah satu hal yang dinyatakan oleh Paulus tentang perkara yang dikerjakan oleh jemaat Tesalonika di ayat yang ketiga adalah pekerjaan imanmu. Nah, sesuai dengan poin kita yang pertama, menjadi teladan dalam iman. Sekali lagi, bagaimana jemaat Tesalonika menjadi teladan di dalam iman mereka kepada Tuhan untuk orang-orang di sekitar mereka. Nah, jika kita melihat di ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam arti kata, saudara-saudari, mereka meninggalkan kehidupan lama yang penuh dengan penyembahan berhala, yang penuh dengan hawa nafsu dan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Mereka berubah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, yaitu dengan mengikuti perilaku yang baik dan juga benar. Sesuai apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada mereka di ayat yang ke-5, yaitu melalui Injil yang disampaikan dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Nah, melalui Injil yang telah mereka dengar, melalui Injil yang telah mereka terima dan mereka mengimani itu, saudara-saudari. Sehingga apa yang mereka miliki itu, yang mereka belajar daripada Rasul Paulus ini, itu menggerakkan mereka untuk meniru serta mengikuti teladan baik itu. Nah, dengan demikian mereka menjadi para pengikut Tuhan. Mereka menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar mereka. Nah, pada hari-hari ini tidak sedikit orang percaya itu masih malu dengan iman mereka kepada Yesus. Lebih-lebih lagi ketika mereka di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang berbeza iman dengan mereka. Ada yang malu, ada yang masih malu ya ketika berdoa di kedai makan. Kalau berdoa kedai makan tuh dia tengok dulu, macam ada side mirror di kiri kanan dia. Dia tengok dulu, kalau orang tidak perhati, amin. Amin. Begitu sejak berdoanya. Malu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Apalagi kalau yang mengenakan baju-baju yang ada rema-rema firman Tuhan tuh. Malunya luar biasa, dia tarik-tarik begini baju dia tuh, begini. Kalau boleh tidak boleh nampak tuh perkataan di ayat di bajunya tuh. Nah, saudara-saudari, mengapa masih ada orang percaya yang masih malu untuk menunjukkan iman mereka kepada Yesus? Karena kebanyakan orang-orang yang begini itu mereka takut untuk diasingkan. Mereka malu dianggap terlalu rohani ataupun terlalu suci jika mereka melakukan hal-hal yang demikian. Bahkan ada orang-orang yang percaya itu menutup diri untuk tidak berkata-kata tentang siapa Kristus. Tidak memperkenalkan Kristus melalui kehidupan mereka. Nah, justru sebenarnya saudara-saudari, dengan cara yang spontan itu, yang bersahaja itu, kita itu dapat berkongsi iman kita dan Injil kepada Tuhan. Lewat kehidupan kita yang apa adanya, spontan, dengan cara kita sendiri itu, kita dapat memberikan teladan iman kita itu kepada siapa. Nah, saya ada seorang teman di Pineng, bagi saya dia sangat unik. Ya, setiap kali kami keluar berjalan, dia ada anting-anting, ya anting-anting. Dia ada 3 jenis anting-anting. Yang besar, yang kecil betul. Tapi itu semua dalam salib. Jadi satu kali kami keluar, sekali dia pakai yang besar begini tuh ya. Di sini dia anting-antingnya tuh besar begini. Jadi saya tengok dia, tapi sometimes saya ketawa juga lah. Kenapa juga dia pakai itu besar-besar di telinganya kan? Jadi saya bertanya kepada dia, kawan, kenapa juga kau pakai yang besar-besar begini? Kau pakai yang kecil lah, saya bilang begitu. Jadi dia katakan begini, sebenarnya saya pakai ini menjadi salah satu cara saya untuk mendekatkan diri kepada orang-orang yang tidak percaya ataupun tidak mengenal Tuhan. Karena manusia itu memiliki curiosity yang tinggi. Mereka ingin tahu kalau kamu pakai yang aneh-aneh begitu kan,
Oleh karena itu saya menggunakan ini, dia bilang. Jadi ketika saya melihat dia melakukan ini, dia mencari satu ruang ataupun cara bagaimana lewat kehidupan dia dapat memperkenalkan Yesus itu siapa. Mungkin orang-orang akan datang kepadanya, kamu Kristen kah? Kamu gereja mana? Itu menjadi kesempatan teman saya ini untuk berbicara tentang Yesus, membuka ruang dia untuk berbicara tentang Yesus. Nah, jika kita lihat di ayat yang ke-8, saudara-saudari, pekerjaan iman yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika, berita tentang mereka telah terdengar di mana-mana, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh mereka sebagai contoh kehidupan Kristen yang sejati. Nah, iman yang jemaat Tesalonika miliki ini adalah iman yang benar dan hidup. Karena iman yang mereka miliki itu adalah iman yang bekerja. Iman mereka itu tidak mati. Ketika mereka telah menerima Injil daripada Rasul Paulus, mereka mendengar Injil daripada Rasul Paulus itu, mereka tidak menyimpannya untuk diri sendiri. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke wilayah-wilayah lain. Nah, ketika iman kita digerakkan ataupun dibangun oleh pendengaran akan Injil, hal ini akan mendorong kita ataupun mendorong seseorang untuk mengerjakan imannya tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga membagikannya untuk orang lain. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam kasih Kristus, bagaimana kita sebagai orang percaya di dalam kehidupan ini kita dapat menjadi teladan dalam iman kita untuk orang lain juga. Ya, di sini ada dua hal yang telah saya nyatakan. Bagaimana kita dapat menjadi teladan untuk orang lain. Next slide. Yang pertama adalah menjadi teladan bagi orang lain. Dasarnya kita dapat lihat di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-7, di mana kita mempraktikkan iman dalam tindakan nyata, sehingga itu menjadi sebuah inspirasi bagi orang lain. Kita berusaha untuk hidup jujur, hidup penuh kasih dan setia dalam pekerjaan kita, keluarga dan juga di dalam pelayanan. Ya, yang kedua adalah memberitakan Injil melalui hidup dan juga perkataan kita. Nah, melalui kehidupan sehari-hari, belajar untuk menghidupi firman Tuhan itu, sehingga ianya menjadi kesaksian hidup kita sebagai anak-anak Allah. Sehingga kehidupan kita itu berbicara secara langsung ataupun secara tidak langsung di dalam community ataupun di dalam lingkungan sosial kita setiap hari. Percaya itu, saudara-saudari, bukan hanya dengan mulut, tetapi juga melalui tindakan yang nyata. Pastinya kita juga merasakan sukacita yang Paulus rasakan terhadap jemaat Tesalonika ketika teladan iman yang kita kerjakan itu juga bekerja dalam kehidupan orang lain juga. Nah, hal yang kedua, jemaat Tesalonika ini menjadi teladan dalam kasih untuk Kristus. Nah, kasih adalah merupakan unsur kedua yang harus ada dalam kehidupan orang percaya. Tanyakan kepada diri kita pada hari ini, adakah saya masih memiliki kasih sama seperti Bapa? Adakah saya masih memiliki kasih? Bukan untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Nah, dalam hal apakah jemaat Tesalonika ini menjadi teladan di dalam kasih? Lagi kata Paulus di ayat yang ketiga, kami selalu mengingat pekerjaan usaha kasih-Mu. Nah, usaha di sini merujuk kepada sebuah perbuatan yang mengerah tenaga, mengerah pikiran ataupun badan untuk mencapai sesuatu maksud ataupun perkara. Nah, di dalam ayat yang ke-9 kita dapat melihat bahwa jemaat Tesalonika itu mengasihi Allah dengan meninggalkan berhala-berhala mereka dan berusaha untuk melayani Allah. Nah, kasih kepada Allah itu, saudara-saudari, harus diikuti kasih kepada sesama. Teladan kasih yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika ini bukanlah kasih yang teori, tetapi adalah kasih yang praktikal.
Ya, di mana kasih praktikal ini merujuk kepada kasih yang ditunjukkan melalui tindakan nyata, bukan hanya sekadar kata-kata ataupun hanya sekadar perasaan. Di ayat yang ke-7 kita dapat melihat melalui usaha kasih jemaat Tesalonika, mereka menjadi teladan kepada semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Nah, sehingga melalui iman mereka yang tersiar itu, Injil dikenali di seluruh wilayah tersebut. Nah, firman Tuhan jika kita melihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12 mengajarkan dan juga adalah perintah Tuhan sendiri untuk kita pada hari ini, untuk kita saling mengasihi sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Ya, dan saya percaya bahwa kasih Allah yang ada di dalam kita pada saat ini sebagai anak-anaknya Tuhan itu memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Sehingga kita juga ingin mereka mengalami iman, kita juga orang lain mengalami kasih, mengalami sukacita dan juga pengharapan yang kekal daripada Tuhan yang tidak dapat dunia berikan. Mungkin dunia memberikan kita sukacita, tetapi hanya bersifat sementara, bersifat tidak sejati, tidak kekal. Nah, saudara-saudari, kasih jugalah yang mendorong Yesus untuk rela berkorban bagi kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, oleh karena kasih Allah begitu besar dia rela mengorbankan dirinya untuk menebus kita daripada dosa. Kasih kepada Allah itu sekali lagi saudara-saudari harus diikuti dengan kasih kepada sesama. Nah, memang benar bahwa kita sebagai manusia itu kita tidak memiliki kasih yang sempurna seperti Allah. Namun sebagai orang yang percaya kepadanya, kita telah belajar apa itu kasih. Kita telah mengalami apa itu kasih. Kita telah merasakan kasih itu di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi bagaimana dalam kehidupan kita itu kita juga dapat menjadi teladan di dalam kasih untuk orang-orang di sekitar kita, untuk orang-orang lain. Nah, yang pertama adalah hidup dalam kasih yang nyata. Di mana kita menunjukkan kasih dalam tindakan dan bukannya hanya sekadar kata-kata saja. Kita membantu sesama dengan tulus hati tanpa mengharapkan balasan ataupun mengasihi ada maksud yang tersembunyi. Adakah kita hari-hari ini benar-benar mengasihi sesama kita ataupun kita hanya mengasihi atas dasar yang palsu? Mengasihi kita harus ada timbal baliknya. Nah, yang kedua, menjauh dari dosa dan hidup berkenan bagi Tuhan. Yaitu menjauhkan diri kita daripada melakukan kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan berusaha menjalani hidup yang benar. Pikirkan kembali, apakah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kamu sendiri tidak senang dengan itu tapi sulit untuk kamu melepaskannya? Belajarlah untuk hidup jauh dari dosa dan belajar hidup berkenan bagi Tuhan. Karena dengan demikian melalui kehidupan kita, orang-orang yang belum mengenal Allah itu akan dapat melihat bagaimana kasih Tuhan itu bekerja dan menyertai dalam kehidupan orang-orang percaya setiap hari. Nah, jika kita benar-benar mengasihi Allah, saudara-saudari, kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang mendukakan hati Tuhan. Kalau kita mengasihi seseorang itu, tidak mungkin kita mau melukakan hatinya, kan? Biasanya kita sedaya upaya untuk menjaga hatinya, menyenangkan hatinya. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan Yesus? Adakah kita berusaha untuk hidup penuh kasih seperti apa yang firman Tuhan ajarkan untuk kita pada hari-hari ini? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 mengatakan bahwa kita mengasihi bukan dengan perkataan ataupun dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan juga di dalam kebenaran. Oleh karena itu, saudara-saudari, belajarlah
dalam hidupmu menjadi teladan kasih untuk orang-orang di sekitarmu. Tidak hanya untuk dirimu sendiri, tidak hanya untuk orang-orang yang terdekat, tetapi juga untuk orang yang lain. Orang-orang yang belum mengenal Allah. Karena lewat kehidupan kita itu, kasih Allah itu dapat ditunjukkan. Kita menjadi cerminan kasih Allah di dalam kehidupan kita untuk orang-orang yang melihat kehidupan kita. Nah, hal yang ketiga, menjadi teladan dalam pengharapan untuk Kristus. Nah, Paulus berkata lagi di ayat yang ketiga, kami selalu mengingat ketekunan pengharapanmu kepada Yesus Kristus. Nah, di ayat yang ke-6 dan ke-9, jika kita melihat di ayat ini, meskipun jemaat Tesalonika ketika itu di dalam penganiayaan, jemaat ini tetap berusaha untuk melayani Allah. Oleh karena kasih Yesus yang telah mati bagi mereka. Nah, saya ingin bertanya kepada kita semua di tempat ini. Siapa suka pergi gym yang angkat berat 50, 60 tuh? Adakah yang suka exercise di sini? Yang pergi gym? Muda-mudi? Tidak. Tidak yang suka exercise? Aduh. Oke, jika kita pernah melihat bola gym ya, kadang-kadang bola itu ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Nah, kalau bola gym ini kamu banting dia ke lantai, bola itu akan melantun, pup, dia akan stay di situ saja, dia akan terus mati di situ saja. Nah, berbanding dengan bola basketball, ini kali lah ada yang suka main basketball kah? Tiada, ibu-ibu, bapak-bapak? Tiada, oke, terapa? Tuhan Yesus masih mengasihi kalian. Oke, kalau bola basketball, kalau kalian banting itu ke lantai, semakin kuat kamu membanting bola basketball itu, dia akan melantun semakin tinggi. Berbeza dengan bola gym ini, kalau kamu melantun, dia akan pup sendiri, habis itu dia mati. Dia akan mati di situ. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sudah mengenal Tuhan itu, sepatutnya itu kehidupan kita itu lebih kepada bola basketball ini. Di mana ketika mungkin di dalam tekanan hidup, di dalam masalah hidup, kita ada merasakan pressure. Semakin kita ditekan, ataupun semakin kita mengalami masalah kehidupan ini, pengharapan kita kepada Tuhan itu sepatutnya semakin tinggi. Seperti bola basketball ini tadi, semakin dibanting semakin tinggi pengharapan kita kepada Tuhan. Semakin besar pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, dari zaman dahulu hingga zaman sekarang ini, ada banyak sumber pengharapan manusia yang kita dapat lihat. Contohnya, dari ramalan-ramalan seperti zodiak, ilmu psikologi, bacaan katarot. Ada yang tahu apa bacaan katarot? Kartu dia macam poker, and then kamu flip dia ke lantai, kamu buka, itulah katarot. Kalau kamu tengok ada kartu naik kuda kah, pegang pegang pedang kah, nah itu menjadi petunjuk hidup mereka. Ada orang-orang yang percaya masih mengamalkan hal-hal ini, sehingga pengharapan mereka itu sudah fix untuk ada di sana. Mereka percaya dengan bacaan-bacaan katarot ini. Kadang kalau saya tidak dapat, apa orang putih bilang tuh, I cannot brand. Bila orang-orang meletakkan pengharapan mereka pada sekepingkat. Tidak cukupkah Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita? Kenapa kita harus melihat kepada hal-hal duniawi untuk meletakkan pengharapan kita kepada hal-hal yang sangat sementara, yang sia-sia dan juga hal-hal yang palsu? Bahkan ada juga segelintir orang-orang yang percaya itu, hal-hal seperti ini mulai mempengaruhi pikiran mereka, mempengaruhi cara pandang mereka, cara mereka berpikir. Nah, hal ini menyebabkan semakin hari pengharapan mereka yang dulunya kepada Yesus itu semakin pudar. Kebergantungan mereka kepada hal-hal duniawi ini membutakan hati manusia melihat kepada pribadi Yesus. Begitu juga dengan orang-orang yang mengalami kekecewaan dan tekanan dalam hidup. Mereka merasa hidup ini tidak adil dan Tuhan itu tidak menolong mereka di dalam keadaan mereka menderita.
Karena pada dasarnya saudara-saudari, sifat manusia itu, kesabaran kita itu setipis tisu saja. Setuju kah? Setuju? Kita menginginkan hal-hal yang instan, cepat saja. Tidak mau bersabar. Nah, kalau boleh semuanya itu petik jari mesti ada, cing. Macam apa yang katun-katun tuh, petik jari mesti ada. Beginilah sifat manusia pada hari-hari ini. Nah, sebagai anak-anak Allah, saudara-saudari, sepatutnya kita itu harus belajar dari sifat Allah sendiri yang panjang sabar. Belajar untuk tenang, belajar untuk sabar dalam menantikan apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Sabar di sini bukan arti kata kamu tunggu sejak begitu. Sabar ini dalam arti kata pengharapan kamu kepada Tuhan itu harus lebih panjang sabarnya. Di dalam Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Firman Tuhan sendiri mengatakan untuk kita bersukacita dalam pengharapan. Nah, bagaimana pula mereka yang hidup di dalam kelimpahan? Banyak orang-orang senang dengan kemewahan yang mereka miliki. Karena mereka berpikir apapun itu yang di dunia ini, baik itu pendidikan, baik itu kesehatan, tempat tinggal, semuanya mampu mereka miliki, sehingga itu membuatkan mereka berpikir bahwa saya tidak perlu berharap kepada siapapun. Saya tidak perlu berharap kepada Tuhan, saya miliki segalanya. Di dalam Amsal 10 ayat 28 firman Tuhan berkata demikian, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Sebagai orang yang mengenal dan percaya kepada Allah, janganlah kita meletakkan harapan kita kepada hikmat manusia ataupun harta benda ataupun apapun itu yang ada di dunia ini. Karena semuanya yang di dunia ini, jika kita meletakkan pengharapan itu, pengharapan kita di dalam hal-hal seperti ini, itu adalah sebuah hal yang palsu dan hal yang sia-sia. Sumber pengharapan kita yang tidak pernah berubah itu hanyalah kepada Yesus. Karena dalam Roma 5 ayat 5 mengatakan bahwa pengharapan di dalam Kristus itu tidak akan mengecewakan. Karena pengharapan di dalamnya adalah pasti dan juga bersifat kekal. Nah, saudara-saudari, di dalam pengharapan kita kepada Allah, saya ingin kita sama-sama belajar untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita dapat belajar untuk menjadi teladan di dalam pengharapan untuk orang-orang lain. Yang pertama adalah berbalik dari hal-hal duniawi. Berbalik dari hal-hal duniawi berarti kita meninggalkan berhala-bahala yang ada di dalam kehidupan kita, seperti uang dan juga harta. Hal itu tidak salah. Tetapi kita pada saat hari ini, kita bekerja tanpa batas waktu. Kita rela mengorbankan waktu ibadah atau keluarga untuk mendapatkan uang dan mengumpulkan harta. Kita lupa siapa Tuhan ketika kita menjadikan hal-hal ini satu pengharapan dalam kehidupan kita untuk terus hidup. Meninggalkan di sini berarti saudara-saudari kita memilih untuk hidup dalam kebenaran meskipun dunia menawarkan banyak hal-hal yang menggoda. Nah, yang kedua adalah menantikan kedatangan Kristus dengan sikap yang siap sedia. Nah, pengharapan kepada Allah di sini bukanlah pasif tetapi suatu hal yang aktif. Kita hidup dengan kesadaran bahwa Yesus itu akan datang suatu saat nanti. Dan di dalam pengharapan ini saudara-saudari, kita berusaha menjaga kehidupan yang kudus, membangun hubungan yang sehat, dan tetap bersemangat dalam iman kita kepada Allah, walaupun menghadapi cabaran dalam kehidupan ini. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Mereka mendapatkan kekuatan baru dan tidak akan menjadi lelah dan juga lesu. Nah, berikut adalah 3 hal utama ataupun 3 teladan utama yang boleh kita pelajari daripada firman Tuhan pada pagi hari ini.
Dan sebagai kesimpulan untuk firman kita, hidup kita di dunia ini adalah sebuah kesempatan yang besar untuk kita melayani Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam kasih Kristus, sekali lagi, marilah kita sama-sama belajar untuk menjadi dan menunjukkan teladan yang baik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, yang berusaha melayani Allah dimanapun kita berada. Maka dengan itu, milikilah iman yang teguh hanya kepada Yesus, kasihilah orang-orang di sekitar kita melalui tindakan dan perkataan kita, dan tetaplah berharap hanya kepada Yesus dalam segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini. Kami berdoa ya Bapa, agar Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa dan setiap hari Tuhan mengingatkan kami Tuhan bahwa kehidupan kami bukanlah untuk milik kami sendiri, melainkan adalah sebagai alat-Mu Tuhan yang beritakan tentang kerajaan-Mu Tuhan, yang menjadi teladan untuk orang lain di sekitar kami. Pakailah kami Tuhan anak-anak-Mu, dimanapun kami berada dalam kehidupan ini Tuhan, biarlah sesuai kehendak rencana-Mu Tuhan Yesus, tergenapilah Tuhan seperti apa yang Kau ingini. Dalam nama-Mu Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa dan terima kasih untuk semuanya. Amin.